Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menuntun kehidupan kami ya Bapa. Tolong kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami, dan juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu juga Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini yang akan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yaitu kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, sebenarnya dari peristiwa yang sebelumnya itu, perkataan-perkataan Yesus dari ayat yang sebelumnya itu mereka dengarkan ya, orang-orang Yahudi mendengarkannya, dan di sana dikatakan bahwa banyak orang percaya kepadanya seperti itu. Tetapi kita akan lihat status kata percaya kepadanya ini seperti apa sebenarnya. Apakah memang ini adalah benar-benar percaya kepada Kristus atau hanya di mulut saja? Nah, di sini kita melihat bahwa kata percaya di dalam ayat 30 ini ternyata berasal dari kata Yunani ya Bapak Ibu, yaitu episteusan. Dan kata ini ternyata tidak selalu menunjuk kepada iman yang sejati. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 2 ayat 23 dan lain sebagainya seperti itu ya. Jelas bahwa ini menunjuk kepada iman yang tidak sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya kata percaya itu yang menunjuk kepada iman yang sejati itu dalam bentuk present participle ya. Nah, ini maksudnya adalah percaya yang kontinu, percaya yang terus-menerus. Bahkan kepercayaan itu bukan hanya berhenti ketika percaya kepadanya tetapi tidak melakukan apa-apa seperti itu ya. Tetapi kepercayaan di sini adalah secara terus-menerus. Kita akan lihat nanti apa artinya seperti itu ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, 18, 36 dan lain sebagainya. Dan kata ini ternyata kata percaya di dalam bentuk present participle ini tidak dipakai di dalam ayat 30 ini. Yang dipakai di situ adalah kata epiteusan tadi seperti itu ya. Nah, dalam bacaan ini juga dikatakan tadi bahwa ada banyak orang yang percaya kepadanya. Kata-kata orang-orang Yahudi pada yang percaya kepadanya di dalam ayat ke-30 ini tadi tentu menunjuk kepada orang percaya kepada Yesus di dalam ayat yang ke-30 ya. Maksudnya di ayat yang ke-31 itu menunjuk kepada ayat yang ke-30 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-31 dia katakan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya." Jadi ini adalah kata-kata ini tadi menunjuk ke ayat yang ke-30 seperti itu ya. Yesus menjawab mereka seperti itu. Dan ternyata Yesus juga memberikan nasihat di dalam ayat 31b sampai 32 seperti itu. Kenapa Yesus memberikan nasihat kepada mereka? Karena nanti kita akan melihat di dalam ayat ke-30 ini seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kata percaya yang digunakan di sana adalah kata percaya yang bisa digunakan kepada kepercayaan yang tidak sungguh-sungguh seperti itu. Makanya di sini Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Nah, di dalam ini ditandai di dalam ayat yang ke-33 ya, ketika mereka menjawab Yesus itu sendiri.
Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi di sini ternyata kita melihat bahwa tidak ada grup di dalam ayat ini yang berbeda ya. Jadi ini hanya satu grup orang-orang yang tidak percaya yang dibahas oleh Yesus seperti itu, dan yang dinasihati oleh Yesus. Dan nantinya itu terlihat dari jawaban mereka di ayat yang ke-33 sampai nanti masuk kepada ayat yang ke-37 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam hal ini, orang-orang yang ada di dalam ayat 30 dan 31 ini sekalipun mula-mula mempunyai sikap positif terhadap Yesus dan ajarannya, tetapi setelah mendengar ajaran Yesus yang selanjutnya itu di dalam ayat yang ke-31b sampai 32, lalu berubah sikapnya menjadi makin lama makin buruk seperti itu ya. Sampai kepada nanti di ayat yang ke-33 sampai ayat yang 57. Dan mencapai puncaknya dalam ayat yang ke-59 di mana mereka akhirnya mau merajam Yesus itu sendiri. Jadi terlihatan tadi di ayat ke-30 seakan-akan menunjukkan sikap yang positif kepada Yesus. Tetapi setelah kita membaca sampai ke ayat yang ke-59, ternyata mereka menunjukkan sifat yang aslinya makin lama makin buruk seperti itu. Jadi di sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kita sangat harus berhati-hati terhadap kemunduran ataupun kemerosotan rohani ya. Ini adalah sesuatu hal yang serius, tidak bisa dianggap remeh seperti itu. Kita harus tetap berhati-hati kepada perubahan sikap terhadap Yesus ataupun firman Tuhan seperti itu. Misalnya menjadi malas mendengarkan firman Tuhan ataupun mundur dari memahami kebenaran firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau saat teduh dan lain sebagainya, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian sangat malas. Ini kita perlu pertanyakan seperti itu ya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa harus ditangani dengan segera, karena kalau tidak ini akan memburuk seperti di dalam peristiwa ini. Kita harus hati-hati untuk menerima firman yang hanya sebagian saja seperti itu ya. Misalnya kita terima kalau firman itu berkata tentang berkat, ataupun misalnya bisa saja kita terima tentang pertobatan akan dosa seperti itu ya. Tetapi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena itu juga firman Tuhan yang mengatakan, kita menolak seperti itu. Karena mungkin menurut kita bukan hanya percaya kepada Kristus saja bisa masuk surga, tapi mungkin melalui perbuatan baik. Nah, pikiran kita mungkin bermain di situ. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika kita hanya menerima sebagian saja, sama juga kita menjadi seperti orang yang tersesat seperti itu. Nah, di dalam ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ternyata kata murid di sini tidak sembarangan digunakan oleh Yesus kepada siapapun ya. Karena di sini dengan jelas di dalam ayat ke-31 itu ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Jadi Yesus menyebut murid itu adalah orang-orang yang memang tetap tinggal di dalam firman-Nya seperti itu. Apa artinya terus tinggal di dalam firman? Artinya bahwa terus belajar tentang firman Tuhan. Orang yang berhenti belajar firman Tuhan pasti akan sesat seperti itu. Di dalam Amsal 19 ayat 27, terjemahan NIV mengatakan, berhentilah mendengar instruksi anakku, dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Jadi setiap orang yang berhenti mendengarkan instruksi sudah pasti akan tersesat seperti itu ya. Sama seperti kita sebagai orang Kristen, ketika kita berhenti mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, maka otomatis kita akan tersesat. Jadi seorang murid yang sejati itu harus terus belajar firman Tuhan. Dan terlihat dari kata murid itu tidak bisa terlepas dari kata belajar. Orang yang berhenti belajar berarti bukan murid. Nah, ingat bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan.
atau ilmu yang cukup dipelajari hanya sekali saja. Tetapi firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga harus dikuatkan secara rohani. Dan penguatan itu kita perlu makan secara rohani, yaitu dari firman Tuhan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bagaimanapun kuatnya kerohaniannya tidak membutuhkan makanan rohani lagi, ataupun tidak membutuhkan firman lagi. Seperti itu. Jadi seharusnya kita yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Kristus itu sendiri, seharusnya terus percaya kepada firman itu, taat kepada firman itu, dan menjadikan firman itu menjadi pedoman hidup kita. Seperti itu ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat 20-22 menunjukkan bahwa orang-orang yang mula-mula mendengar firman menerima dengan gembira, tetapi akhirnya murtad. Seperti itu ya. Itu sama dengan golongan orang-orang yang tanah yang benih yang jatuh di dalam tanah yang berbatu dan disemak duri, seperti itu ya. Tetapi tidak tumbuh. Kenapa? Karena semak duri itu akan menghimpitnya, dan di berbatu itu karena tanahnya tidak cukup, maka benih itu tidak akan tumbuh. Sama seperti ketika kita mendengarkan kembali firman Tuhan pertama kali, mungkin kita sangat gembira sekali, seakan-akan kita dikuatkan sekali, dan air mata kita mungkin bercucuran. Kenapa? Karena memang pas firman Tuhan itu mengena di dalam hati kita, tetapi ternyata hanya sampai pada saat itu saja. Setelah itu kita lupa lagi, karena memang firman itu tidak bertumbuh di dalam hati kita dan tidak berbuah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tetap di dalam firman itu bukan murid ataupun bukan orang yang Kristen sejati, seperti itu. Kita bisa bandingkan nanti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Nah, ini menunjukkan bahwa kitab suci memang mengajarkan adanya orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang palsu. Orang Kristen hanya di KTP saja. Itu bisa kita baca dari Matius 13 ayat 24-30. Nah, kepalsuan iman seseorang itu terlihat dari tidak tetapnya mereka di dalam firman. Tidak peduli apapun alasan mereka. Misalnya ada banyak orang yang beralasan, saya tidak mau lagi ke gereja, ataupun saya tidak mau menjadi orang Kristen lagi karena saya melihat ada banyak orang-orang di gereja itu, orang Kristen yang munafik, yang mungkin ya mereka melayani sangat rohani di depan, tetapi di belakang mereka juga melakukan dosa yang sangat banyak, seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan mungkin saya tidak mau lagi menjadi orang Kristen karena saya kecewa kepada pendetanya terlalu begini dan begitu, seperti itu. Ada yang mungkin mengatakan saya berhenti karena penderitaan, karena memang begitu banyak penderitaan yang menghimpit saya, berarti menjadi seorang Kristen itu bukan sesuatu yang mengenakan, seperti itu. Ada juga yang memilih berhenti untuk menjadi orang Kristen karena memang terjebak ataupun terlalu tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga mereka lebih memilih dunia daripada firman itu sendiri ataupun Kristus itu sendiri. Mungkin karena sibuk, ataupun karena pergaulan yang salah, karena memiliki pacar atau calon pasangan hidup yang tidak seiman dengan dia, sehingga dia memilih untuk memilih pasangan hidupnya itu, calonnya itu, daripada tetap menjadi orang Kristen, seperti itu. Nah, sebenarnya apapun alasannya seseorang meninggalkan firman, ia pasti bukan orang Kristen yang sejati. Ia pasti hanya orang yang mengaku di mulut saja, karena orang yang Kristen yang sejati itu tidak akan pernah meninggalkan firman itu sendiri. Nah, ayat 32 mengatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus dan disebut murid itu tetap tinggal di dalam firman, dia akan mengetahui kebenaran itu, dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kebenaran itu juga yang akan memerdekakan dia, seperti itu ya. Nah, orang yang tetap di dalam firman itu belajar percaya dan taat kepada firman akan mengetahui kebenaran, dan orang yang tidak mau belajar tentang firman sudah tentu tidak akan mengerti tentang kebenaran. Tetapi orang yang mau belajar, kalau ia tidak percaya pun ataupun dia tidak taat kepada firman, tetap bahwa kebenaran itu tidak akan memerdekakan dia, seperti itu ya. Karena memang dia hanya mau belajar tetapi tidak percaya kepada Kristus. Ada yang hanya mau percaya saja tetapi tidak mau belajar, sama saja, seperti itu ya. Ayat yang ke-31 sampai ke-32 itu kalau kita lihat bahwa
seseorang tetap di dalam firman, dia akan terus belajar dan taat. Dia akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Nah, konteks ini menunjukkan bahwa kemerdekaan itu sendiri adalah kemerdekaan dari dosa, dan ini menunjukkan bahwa orang itu bisa lebih taat lagi, dan itu akan membuat dia lebih mengerti lagi tentang firman itu, dan pengertian itu akan bertambah terus dan membuat dia lebih taat lagi seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya, orang yang terputus ataupun orang yang tidak taat, maka pertumbuhan pengertian akan kebenaran firman Tuhan itu akan berhenti, dan ia tidak akan dimerdekakan dari dosa itu sendiri karena dia tidak taat kepada firman. Di dalam ayat 33 mengatakan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Di sini kita melihat kenapa jawaban mereka di sana seperti itu, dan sampai ke ayat 57 nanti sepertinya jawaban mereka semakin buruk seperti itu ya. Mereka tidak mengatakan hal ini sebenarnya secara politik ya. Kenapa? Karena memang secara politik mereka sering dijajah seperti itu. Bahkan sedang dijajah oleh Romawi. Jadi tidak mungkin mereka mengatakan mereka adalah orang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham. Karena mereka pada saat itu dijajah oleh orang Romawi. Mereka juga tidak mengatakan bahwa itu secara sosial ya. Karena secara sosial ada banyak orang Yahudi yang diperbudak oleh orang lain juga pada saat itu seperti itu ya. Mereka banyak menjadi budak. Jadi bukan disinggung secara politik dan juga secara sosial. Nah, tetapi di situ mereka mau menyampaikan bahwa mereka mengatakan hal ini secara rohani, karena sebagai keturunan Abraham mereka punya perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat Allah. Berarti mereka sudah tercatat, status mereka sudah menjadi orang merdeka. Itu menurut mereka seperti itu ya. Banyak juga kita seperti itu. Kita merasa bahwa kalau kita sudah rajin ke gereja, sudah dibaptis, sudah menjadi orang Kristen yang aktif, melayani, punya jabatan yang tinggi di gereja dan di mana saja seperti itu, kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang merdeka seperti itu. Kita sudah menjadi orang yang tidak berdosa dan lain sebagainya. Dan misalnya lahir lagi dalam keluarga Kristen yang keluarganya itu juga aktif di dalam gereja, dan kita merasa itu adalah kita sudah menjadi orang yang merdeka seperti itu. Nah, ini adalah anggapan yang sama dengan apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi tadi seperti itu ya. Nah, di dalam ayat yang ke-34 sampai 36 tadi dikatakan mereka di situ adalah keturunan Abraham, mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi Yesus menjawab mereka seperti itu ya. Nah, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berbuat dosa artinya terus-menerus berbuat dosa, hidup di dalam dosa seperti itu ya. Dibedakan dengan orang yang jatuh ke dalam dosa seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, hamba dosa itu adalah seteru Allah, lawan dari Yesus itu sendiri, dan mati secara rohani seperti itu ya. Dan statusnya itu menjadi anak iblis seperti itu. Nah, di sini Yesus membedakannya bahwa hamba tidak tetap tinggal di rumah, karena memang kalau hamba itu adalah ya, di sini Yesus mau mengatakan itu adalah hamba dosa dibandingkan dengan status anak seperti itu ya. Anak itu mungkin dia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika dia dimerdekakan, dia tidak akan melakukan dosa itu lagi karena dia bukan hamba dosa, dan statusnya adalah anak. Dia akan tetap bisa tinggal di dalam rumah itu, dia punya hak atas rumah itu. Tapi kalau hamba dosa, dia bisa saja ada di dalam rumah itu, tetapi karena dia adalah hamba dosa, maka tidak ada haknya di dalam rumah itu seperti itu ya. Jadi di sini Yesus sendiri menjawab sebenarnya dari perkataan mereka itu, bagaimana mungkin kamu mengatakan kami merdeka seperti itu ya, karena mereka merasa bahwa mereka tidak berdosa seperti itu. Tetapi kelihatan dari jawaban mereka seterusnya, mereka menentang Yesus itu sendiri seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa ini tidak berarti bahwa berbuat dosa ia tidak bisa berbuat. Konsep Yesus tentang kemerdekaan ya dan perhambaan bertentangan dengan anggapan banyak orang seperti itu. Nah, di sini kita melihat kata hamba dan hamba dosa dan juga anak itu dan juga kemerdekaan itu, Yesus menjelaskan bahwa konsep tentang kemerdekaan dan perhambaan itu
bertentangan dengan anggapan banyak orang dan bertentangan juga dengan anggapan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka merdeka kalau mereka bebas melakukan dosa, bebas berbuat apa saja, termasuk dosa ya. Dan firman Tuhan adalah sesuatu belenggu yang menghalangi mereka. Istilahnya bagi mereka bahwa kalau ada di dalam kebenaran firman Tuhan justru menjadi belenggu bagi mereka, tidak bebas lagi berbuat dan termasuk berbuat dosa seperti itu. Tetapi Yesus berkata bahwa kita adalah orang merdeka kalau kita taat kepada firman itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus itu menentang anggapan banyak orang yang seperti itu tadi, bahwa sebenarnya sebagai orang Kristen itu status merdeka itu adalah status kalau orang Kristen itu tidak menjadi hamba dosa ataupun tidak berbuat dosa tetapi tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti itu. Nah, dalam hal ini juga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, seperti itu. Jadi di sini Yesus mau menyampaikan bahwa tidak ada hal lain yang dapat memerdekakan seseorang, hanya firman itu sendiri yang dapat memerdekakan, ataupun Yesus itu sendiri yang adalah kebenaran yang dapat memerdekakan orang yang berdosa, seperti itu. Sehingga setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus tidak melakukan dosa, tidak sengaja melakukan dosa, bahkan dalam keadaan terpaksa pun dia bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa selalu orang merasa bahwa dia adalah memiliki kebenaran itu sendiri, yaitu orang-orang seperti orang-orang Yahudi tadi. Tetapi kelihatan setelah jawaban mereka, perkataan mereka dengan Yesus sampai nanti di ayat 57 itu, mereka mau merajam Yesus itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Sedangkan tadi di ayat ke-30 mereka dikatakan adalah percaya kepadanya, tetapi dibuktikan di dalam ayat yang ke-37 sampai 57 nanti bahwa kepercayaan mereka itu bukanlah kepercayaan sejati, tetapi hanya kepercayaan yang mengaku di mulut saja. Karena jelas di sini bahwa mereka keturunan Abraham. Yesus mengatakan seharusnya kamu mengenal aku, seharusnya kamu tidak menyalahkan Yesus ataupun tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, karena memang Yesus berasal dari Allah. Seharusnya mereka mengerti, tetapi kelihatan bahwa di sini memang kepercayaan mereka hanya di mulut saja. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kita sudah menjadi aktivis di gereja, mungkin kita menjadi mahasiswa teologi, kita menjadi seorang dosen, kita menjadi seorang yang melayani seperti itu. Tetapi apakah hanya itu adalah rutinitas saja, atau memang bukti dari kepercayaan kita ketika kita memiliki iman yang sejati kepada Kristus? Kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Tetapi orang yang disebut murid itu adalah tidak semua orang Yesus menyebutnya murid, tetapi hanya orang yang khusus, yaitu orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman itu sendiri, tetap melakukan kebenaran firman itu sendiri, dan taat kepada firman itu sendiri. Karena kebenaran itu yaitu Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita ketika kita melakukan setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kembali Tuhan, kami diingatkan bahwa kebenaran yang ada di dalam Engkau adalah kebenaran yang memerdekakan kami dari dosa ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sejati ya Bapa, bukan hanya mengaku di mulut saja, tapi kami benar-benar percaya kepadamu. Sebagai buktinya Tuhan, kami boleh tetap tinggal di dalam firman-Mu dan tetap taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.